Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 3 Desember tahun 2021 di penghujung akhir dari tahun 2021 pada hari Jumat, alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, kenikmatan yang dengannya mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai ladang amal untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian kitab kita di kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya dari Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masuk pada pembahasan bab yang kelima, di mana pada kesempatan yang lalu pembahasan bab yang keempat kita telah menyampaikan dan menjelaskan tentang penjelasan dari karakteristik atau sifat-sifat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana di antara karakteristik dan sifat tersebut menyebabkan dan menjadikan kita mengharuskan untuk berpegang teguh dengannya dan tidak melepaskan atau menjauhkan diri kita dari akidah tersebut. Di mana di antara karakteristiknya yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang sempurna, akidah yang kokoh dan tetap langgeng sepanjang masa hingga tegak hari kiamat. Kemudian
Allah jadikan siapa saja yang menjadikan akidah atau yang menjadikan akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kehidupan yang mulia bagi orang-orang yang menetapinya. Bagi siapa saja yang menetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, di dunia dengan ketenangan, keamanan, dan di akhirat Allah jadikan jaminan dan janji berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pembahasan bab yang kelima ini, sesudah kita menjelaskan tentang sifat-sifat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah kita mengetahuinya, maka pada bab yang kelima akan disampaikan tentang kewajiban mengikuti jejak salafus salih. Kewajiban bagi kita untuk apa? Mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menetapkan manhajnya. Jadi kewajiban mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menetapkan manhajnya. Maka mengikuti manhaj atau jalan salafus saleh yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama kali yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti jalan mereka adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengikuti jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban ini, maka yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apabila mereka amanu, mau beriman, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan siapa saja yang mau beriman bimithli ma amantum bihi, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Dan yang dimaksudkan dengan dhamir antum di sini, maka ayat yang mulia ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bimithli ma amantum. Karena ayat yang mulia ini di dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 138 ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan langsung kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu, apabila manusia mereka semuanya mau beriman sebagaimana apa yang kalian telah beriman dengannya. Apa? Bimithli ma amantum bihi, dengan apa? Dengan seperti apa yang kalian telah beriman dengannya. Maka ini syarat yang Allah berikan bagi siapa saja yang menginginkan dan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Dan apa yang Allah janjikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam ayat yang mulia ini dengan apa? Faqad ihtadaw.
dengan hidayah, dengan petunjuknya. Karena apa? Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan baginya petunjuk, maka dialah orang yang paling beruntung. Maka ini yang sering kita dengar dari para khutbah, baik di setiap Jumat ataupun di lain, ya, di yang lainnya. Maka kita senantiasa diingatkan, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya petunjuk, maka tidak ada satupun yang sanggup menjadikannya dia tersesat. Begitu juga sebaliknya, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki baginya apa? Kesesatan, penyimpangan, menyimpang dari jalan yang lurus, maka apa? Fala hadiyalah, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup memberikan petunjuk baginya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam ayat yang mulia ini dengan apa? Faqad ihtadaw, maka pasti mereka telah mendapatkan petunjuk. Maka sungguh mereka telah mendapatkan apa? Petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa saja yang mau beriman dengan iman yang telah diimani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan sekali lagi, ketika seseorang telah diberikan, kata Allah, maka sungguh mereka telah mendapatkan apa? Petunjuk. Maka petunjuk inilah yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Kita semuanya sedang dan sangat membutuhkan hidayah ini. Maka caranya bagaimana? Supaya kita bisa mendapatkan hidayah ini, maka kita harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bi. Maka kita harus mengimani apa saja yang dahulu telah dijadikan iman oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai iman. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau mengimani apa saja yang telah diimani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw, maka apabila mereka berpaling, maka disinilah menunjukkan barang siapa yang tidak mau beriman dengan iman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang tawallaw, yang berpaling. Maka kita termasuk orang-orang yang berpaling. Sebagaimana yang Allah katakan di sini, wa in tawallaw, maka kalau mereka masih berpaling dari imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama hum fi shiqaq. Sesungguhnya mereka dalam apa? Dalam keadaan atau dalam kondisi menyimpang, dalam keadaan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan menyelisihi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama hum fi shiqaq, maka sungguh mereka berada dalam keadaan memusuhi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini peringatan untuk kita semuanya. Ketika kita beragama Islam ini tidak mau mengikuti akidah, tidak mau mengikuti imannya
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fa in tawallu, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari akidah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Fa in tawallu fa innama hum fi shiqaq, maka kalau kita berpaling dari imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kita telah memusuhi apa? Allah dan Rasulnya. Kalau di sini diartikan sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Permusuhan dengan apa? Dengan kalian, dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti kalau kita tidak mau beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang apa? Mengadakan permusuhan dengan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka sungguh Allah lah yang akan memeliharamu dari mereka, yang akan menjagamu dari mereka. Fasayakfikahumullah, Allah jadikan engkau cukup, merasa cukup dari mereka, tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan mereka. Maksudnya apa? La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memadaratkan sedikit pun orang-orang yang menyelisihi akidah dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang tetap di atas keimanan dan mengikuti imannya Rasulullah dan para sahabatnya, tidak akan memadaratkan bagi mereka sedikit pun. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka melalui ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangannya. Jadi iman dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, mana kebenaran dan mana kebatilan, mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak, mana yang sesat, mana petunjuk, mana kesesatan. Maka tolak ukurnya, standar kebenarannya adalah apa? Keimanan yang ada pada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sungguh bukti untuk kita semuanya, menjelaskan kepada kita semuanya akan kewajiban bagi kita untuk mengikuti agama Islam ini sebagaimana agama Islam yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Maka kalau kita mengikuti agama Islam, mengikuti iman yang bukan iman dan agama Islam yang diamalkan dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, maka mereka telah berpaling. Kata Allah apa? Mereka sungguh telah berpaling dari agama Allah. Mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa innama hum fi shiqaq, dan sungguh mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi, ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, maka timbangan kebenaran itu adalah iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbangan untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan adalah dengan apa? Menimbang apa yang dijadikan iman
oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, telah mendapatkan hidayah yang mutlak dan sempurna. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan atau menjadikan pembicaraan ini kepada ahlul kitab. Kepada ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu mau beriman, padahal ahlul kitab mereka beriman dengan Allah, betul? Beriman dengan Allah. Kalau dikatakan beriman dengan Allah, beriman dengan Allah. Ahlul kitab. Tapi apa? Yang menjadi permasalahan, mereka tidak mau beriman seperti imannya para sahabat dalam mengimani siapa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, kalau mereka ahlul kitab mau beriman sebagaimana kalian, sebagaimana apa? Imannya kalian, yaitu imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengimani Rasulnya, dalam mengimani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk yang sempurna. Petunjuk yang mutlak dan sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka ahlul kitab tidak mau beriman, berarti berpaling dari iman yang telah beriman dengannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terjatuh dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang jauh. Jadi Islam datang untuk menyatukan, membawa persatuan, membawa perdamaian, membawa kebaikan, dan membawa seluruh unsur yang mendatangkan kemaslahatan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keamanan, barang siapa yang ingin mendapatkan persatuan yang sesungguhnya, persatuan yang hakiki, ketenangan, keamanan yang sesungguhnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan apa? Dengan kita mengimani apa yang telah dijadikan iman dengannya oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah perintah kewajiban bagi kita untuk mengikuti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, manhajnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah, Allah katakan tadi faqad ihtadaw. Sedangkan kalau kita mau mengoreksi, setiap kali kita sholat, kita selalu minta sama Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagiku hidayah, jalan yang lurus. Hidayah jalan yang lurus. Dan Allah katakan di sini, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kapan? Ketika kita mau beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-siratal mustaqim di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, membuktikan dan menegaskan apa yang Allah sudah katakan. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menjadikan imannya, maka siapa yang menjadikan akidahnya adalah akidah dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang telah mendapatkan apa? Hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, bimbingannya, hidayahnya kepada kita
agar kita mendapatkan hidayah yang sempurna ini, hidayah yang sangat agung ini, dan kita diwafatkan di atas hidayah tersebut. Amin. Maka memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya senantiasa meminta. Dan ini ketika kita sholat, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita betul-betul merasa bahwasanya kita sangat butuh dengan apa? Hidayah ini. Hidayah supaya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus ini. Petunjuk untuk bisa mengikuti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk agar kita mampu mengikuti dan mengamalkan akidah dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang bisa memudahkan kita, menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan akidah dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menetapi akidah dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban, dan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah kewajiban. Maka kalau kita bersatu tapi hati kita berselisih di atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diimani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah dikatakan persatuan. Jadi kita bersatu tapi apa? Menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi perselisihan, menjauhi kesesatan. Maksudnya apa? Perselisihan dari menyelisihi Rasulnya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itulah kesesatan yang sesungguhnya. Ini yang diperintahkan. Jadi mengikuti jalan akidah manhaj sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling wajib. Sesudah kita apa? Sesudah kita diberikan petunjuk oleh Allah mengenal agama Islam ini. Karena apa? Kita saksikan sendiri. Ketika kita sudah masuk agama Islam ini, kita mendapati banyak golongan, banyak kelompok yang mengaku dirinya paling benar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menunjukkan kepada kita jalan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang berikutnya di surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima." As-siratal mustaqim niku jalane sinten? Jalane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah tegaskan kembali, wa anna hadza sirati mustaqima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan kepadanya dengan menjelaskan, ini loh jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan kepada umatnya, ini loh jalanku, inilah jalanku yang lurus. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan bahwasanya jalan Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang lurus, maka bukan hanya sekedar mengabarkan, tapi juga ada perintah di sana. Enten perintah
Dan perintahnya adalah Allah katakan fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan perintah kewajiban bagi kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ujian bagi kita. Siapa yang mengaku sudah mengikuti jalan yang lurus, mengikuti jalan yang lurus, tapi dia tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia belum dikatakan mengikuti jalan yang lurus tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan lagi melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, golongan-golongan yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, karena apa? Karena jalan-jalan yang banyak tersebut, kelompok-kelompok yang banyak tersebut, golongan-golongan yang banyak tersebut akan memecah belah jalan kalian, akan menjadikan kalian terpecah belah dari mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang mengikuti, jalan yang mengajak kembali kepada jalannya Rasulullah adalah jalan yang sesungguhnya, bukan jalan yang memecah belah. Bukan jalan yang memecah belah. Jadi jalan yang mengembalikan kepada jalan yang sesungguhnya adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini yang kita harus pahami, yang kita harus mulai pelajari, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dzalikum wassaqum bihi. Masya Allah. Yang demikian itulah kalian diperintahkan, kalian diwasiatkan dengannya. Dan ketika Allah katakan yang demikian itulah kalian diwasiatkan dengannya, berarti apa? Allah perintahkan kita untuk menetapi jalan sing pundi? Jalan yang banyak atau jalan yang satu? Jalan yang satu. Jalan yang satu tidak lain adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka siapa yang mengaku dirinya mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka harus kita melihat dan menilik kembali apakah yang sudah kita jadikan agama kita itu sebagaimana yang dijadikan agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau masih ada yang belum, maka hendaknya kita segera mengkoreksi dan berlapang dada untuk kembali mengikuti jalan yang lurus, tanpa kita harus menentangnya ketika telah datang penjelasannya. La'allakum tattaqun, dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa jalannya mereka adalah mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Gampang. Jadi jalannya orang yang bertakwa itu gampang, tidak ribet. Konsepnya gampang, teorinya mudah, tinggal kita mau mempelajari kembali dan mengetahuinya kembali sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, tanpa kita membuat-buat, tanpa kita mau membuat lagi yang baru. Tinggal kita mengikuti. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ayat yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa jalan itu, jalan yang lurus tadi, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut hanya satu. Jalan yang lurus ini
pinten? Hanya satu. Sedangkan jalan selainnya, selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain jalan yang satu ini adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan jalannya ahlul bid'ah. Orang yang mengikuti kebid'ahan, orang-orang yang membuat cara-cara yang baru dalam mereka beragama ini. Di dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengamalkan cara-cara yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Sedangkan jalan yang satu, mereka hanya mempelajari, mengikuti dan mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah jalan yang satu. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, yaitu jalan yang satu ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Imam Mujahid menjelaskan bahwasanya jalan yang satu tersebut adalah jalannya sinten? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jalan inilah as-siratal mustaqim. Jalan ini adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang wajib atas setiap muslim menempuhnya, mengikutinya, dan jalan inilah yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu jalan yang bisa mengantarkan kita semuanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya, maka jalan-jalan yang lain tersebut tidak akan pernah bisa mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menuju apa? Menggapai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu jalan saja, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makanya tadi di awal, di ayat yang pertama dibawakan tentang apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Syaratnya satu saja. Syaratnya hanya kita mau tidak mengikuti iman yang telah dijadikan iman dengannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu saja. Tidak ada yang lain. Dan kalau kita sudah berusaha untuk mempelajarinya, mengetahuinya dan juga mengamalkannya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan di atas hidayah tersebut. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Jadi Imam Ibnu Qayyim dari ayat yang mulia tadi menegaskan kepada kita bahwasanya jalan yang mengantarkan kita menuju Allah hanya satu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu tersebut. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh beliau dalam kitab tafsirnya, Tafsir Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 153 tadi. Beliau mengatakan bahwasanya jalan yang mengantarkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Dan tidak ada seorang pun, siapa saja yang mau menuju Allah, siapa saja yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti jalan yang satu ini, maka dia tidak akan pernah sampai. Dia tidak akan pernah sampai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala, sesudah tadi kita dikatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang satu, maka di dalam ayat yang ketiga ini, yaitu surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita kalau kita sampai menyelisih Rasulullah dan para sahabatnya, apa akibatnya? Apa akibat kalau kita menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang menentang Rasulnya, siapa yang menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas kebenaran baginya. Sesudah apa? Jelas kebenaran baginya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka tetap mengikuti jalan selain atau jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Dan mereka tetap menyelisihi jalannya selain orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman di sini tidak lain adalah sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyelisihi Rasulnya sesudah jelas kebenaran dan tetap mengikuti jalan atau masih menyelisih jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang pertama, maka kami biarkan dia, maka kami tetapkan dia menyimpang di atas penyimpangannya. Jadi kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabat, maka Allah tetapkan bagi kita, maka Allah tetapkan bagi siapa saja yang menyelisihi jalan Rasulnya dan para sahabatnya, mereka tetap di atas kesesatan dan penyimpangan. Siapa yang menyelisih jalan siapa? Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah tetapkan bagi dia jalan kesesatan. Dan akibat yang paling tidak kita harapkan, yang kita berlindung darinya adalah apa? Wa nuslihi jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Niki yang berbicara sinten? Kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sedang menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita dari awal sampai akhir tadi. Jadi di sini kita bukan mengklaim paling benar, tapi ini kita sedang menjelaskan apa standar kebenaran yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka standar kebenaran, patokan kebenaran yang Allah dan Rasulnya tetapkan itu apakah sudah ada di dalam kita beragama Islam ini? Maka jawabannya sampun, sudah jelas, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan jalan tersebut hanya satu, dan itulah jalan yang lurus tadi.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, siapa yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla, maka Allah tetapkan dia di atas kesesatannya tersebut. Dan tidak cukup sampai di situ. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, Allah masukkan mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Maka apa? Dia diancam apa? Masuk ke dalam neraka jahannam karena dia di atas kesesatan tersebut. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar prinsip dalam agama Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan kaum mukminin yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yang berkaitan dengan keyakinan, apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mengikuti apa yang diyakini, apa yang didakwahkan, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ketika turunnya wahyu ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah katakan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin di sini ayat ini turunnya kepada para sahabat. Dan pada zaman itu, di masa itu, pada saat itu tidak ada seorang pun manusia yang beriman dengan imannya para sahabat, dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Maka yang dimaksudkan dengan sabilul mukminin tidak lain adalah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Siapa yang di saat Allah turunkan wahyunya yang pertama kali berupa Al-Qur'an, wahyu berupa Al-Qur'an di sini maksudnya. Siapa yang beriman sesudah Rasul, maka Allah katakan amanar Rasul. Adapun Rasulnya, maka Allah katakan Rasulnya beriman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah beriman dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadanya. Maka tidak ada ceritanya Rasulullah itu mengingkari, menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin, mustahil. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu betul-betul ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi aplikasi nyata apa yang ada di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir itu ada pada diri sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin melihat gambaran Al-Quran yang kita baca, maka kita melihatnya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan melihat itu kalau kita tidak mengkajinya, tidak mengenali apa yang beliau tinggalkan. Nah, wal mu'minun, dan Allah katakan di sini, Allah tegaskan di sini, yang beriman dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran adalah Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di sini pada saat itu adalah sinten? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Bahkan andai kata kalau kita mungkin mau berhayal, kenapa ya Allah tidak jadikan kita hidup di zamannya para sahabat supaya ikut beriman dengan imannya para sahabat? Temenan sanggup? Kan ngono jawabannya. Temenan siap kan gitu. Kita sanggup beriman di masa itu sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditindas, disiksa, dihina, dimaki. Sekarang kita nggak pernah dihina aja kayak gini kok mas ya imannya. Apalagi di masa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau berhayal, maka jawabannya apa? Siap temenan. Nah itu jawabannya. Karena Allah tahu kita nggak siap, makanya Allah nggak jadikan kita ada di masa para sahabat. Kalau sampai Allah jadikan kita di masa tersebut, ya nggak tahu sehebat siapa? Sehebat Abu Thalib saja. Kurang hebat apa Abu Thalib? Sudah pamannya Rasulullah, yang bela Rasulullah, yang jagain Rasulullah, tapi apa? Tetap tidak beriman. Assalamualaikum. Maka mudah-mudahan walaupun kita tidak sezaman dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bukti yang sangat jelas ini, yang sangat tegas ini menjadikan kita semakin apa? Semakin besar usaha dan keinginan kita untuk mengenali kembali Islam yang telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah didakwakan oleh mereka. Supaya apa? Supaya kita pun mendapatkan hidayah yang seperti Allah katakan dan Allah janjikan. Maka disebutkan dalam kitab Al-Basair, Basair Dawil Saraf bi syarhi Marwiyati Manhajis Salaf, maka ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami syariat Allah, di dalam apa? Memahami syariat Allah, di dalam mengamalkan syariat Islam adalah wajib, dan menyelisihi pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesesatan dan penyimpangan. Kemudian di ayat yang keempat yang berkaitan tentang perintah wajibnya bagi kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Ayat 100 dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Was-sabiqunal awwalun", dan para pendahulu yang pertama. Nah,
Nah, kalau ini langsung tegas. Pendahulu pertama umat Islam ini tidak ada lain. Makanya Allah langsung katakan wasabiqunal awwalun, sesudah itu apa? Binal muhajirin wal ansor, karena tidak ada yang lain. Pendahulu pertama umat Islam ini ya muhajirin dan ansor, sahabat dari kalangan muhajirin dan sahabat dari kalangan ansor. Mereka lah para pendahulu pertama umat Islam ini. Kemudian sesudah itu baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan generasi sesudah para sahabat muhajirin dan ansor, yang dimana Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka yaitu muhajirin dan ansor biihsan, dengan baik. Maka mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sekedar mengaku mengikuti saja, tapi harus dengan apa? Biihsan, dengan baik. Karena kalau cuma mengaku saja, maka ini namanya ndak patut, kan ngoten. Karena biihsan ini maksudnya adalah patut, yang pantas, orang yang pantas dikatakan mengikuti kalau dia apa? Bukan sekedar ngaku, tapi dia mengamalkan apa yang diamalkan mereka, mengimani apa yang mereka imani, melaksanakan apa yang mereka laksanakan, mengamalkan apa yang mereka amalkan, meyakini apa yang mereka yang telah yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di sini Allah dahulukan Allah ridho kepada mereka, karena ini sebagai jaminan jaminan tertinggi bagi siapa saja yang mau mengikuti imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Allah dahulukan Allah ridho kepada mereka yang mau mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Allah ridho siapa saja yang beriman dengan imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang pastinya waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan di sini didahulukan keridhaan Allah, menunjukkan keutamaan siapa saja yang menetapi jalan tersebut, menetapi akidah ini. Kemudian janji yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mereka mengikuti dan menetapi jalan yang satu ini, sesudah Allah berikan keridhaannya kepada mereka, maka Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Maka Allah janjikan bagi mereka surga-surga, bukan satu surga. Allah janjikan bagi mereka apa? Surga-surga, jannatin tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini mengingatkan kepada kita sebuah hadis yang ketika manusia yang terakhir kali masuk surga, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang penghuni surga terakhir, ketika dia dijadikan selamat dari as-sirat. Karena untuk bisa sampai surga itu harus bisa melewati sirat. Ini jalan terakhir sebelum nyampe di surga. Maka orang yang Allah selamatkan dari as-sirat terakhir ini, dia sudah lelah letih, tidak ada daya sedikit pun. Kemudian Allah selamatkan, Allah jadikan dia sampai di halaman surga, dan dia katakan apa? Masya Allah, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat dari kenikmatan dunia, tidak ada bandingnya. Itu baru di halaman perumpamaannya.
kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya apa? Pemandangan dalam surga. Pemandangan dalam surga. Akhirnya apa? Dia minta supaya apa? Bisa lihat di pintunya aja. Kemudian sampai masuk. Dan itu adalah apa? Yang terakhir kali. Dan adapun orang-orang yang mereka di atas imannya, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah janjikan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan ini Allah janjikan. Dan ketika Allah mengatakan janji, berarti menunjukkan apa? Pasti apa belum pasti? Sudah pasti. Allah janjikan pasti bagi siapa saja yang menetapi jalan tersebut, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah apa? Keberuntungan, kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat agung. Maka sukses di sisi Allah, sukses di mata Allah adalah orang yang bisa menetapi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini yang mulai harus kita jadikan cara kita beragama Islam, cara berpikir kita, bahwasanya kesuksesan ini loh teorinya, ini loh caranya, dan seperti ini loh kaedahnya, dan gampang sebetulnya. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan ini sangat gampang. Kunci yang paling utama, kita tunduk dan pasrah kepada Allah dan betul-betul meminta, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setunduk-tunduknya, dan kita berusaha menetapinya, berusaha. Karena apa? Kalau tidak ada usaha, ya kan masing-masing tergantung usaha. Kita dapat dunia pun apa? Ada usaha. Apalagi kita mau mencari akhirat tidak pakai usaha, tetap yang pastinya ada usaha. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bertanya, "Fimal amal ya Rasulullah?" Untuk apa lagi kita beramal wahai Rasulullah? Sedangkan apa? Sedangkan siapa yang di surga sudah ditetapkan, di neraka sudah ditetapkan. Tapi jawabnya Rasulullah apa? I'malu. Beramallah kalian. Beramallah kalian, berusahalah kalian. Karena apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena masing-masing telah ditetapkan apa yang Allah mudahkan baginya di jalan tersebut. Maka kita sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan sebenar-benarnya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita betul-betul berusaha untuk bisa mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang mulia ini sebagai hujjah bahwa manhaj akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, adalah kebenaran. Maka orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan Allah dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau mereka tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang harus diperhatikan. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan di sini, dalil dari Al-Qur'an. Ini kita semua masih tentang dalil dari Al-Qur'an tentang kewajiban apa? Mengikuti akidah, iman
Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dalil yang terakhir yang dibawakan di sini, dan kalau kita bawakan sebetulnya kalau kita mau menelusuri di Al-Quran banyak sekali. Namun ini yang paling pokoknya, paling penting untuk membuktikan kewajiban tersebut. Maka yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 110. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan di sini kuntum khaira ummah. Adalah kalian sebaik-baik umat ini. Dan yang dimaksud dengan kalian antum di sini, sekali lagi ayat yang mulia ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Allah katakan di sini, kalian adalah sebaik-baik umat ini, berarti siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian para sahabat adalah sebaik-baik dari umat ini. Ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan untuk manusia, yang terlahir untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari apa? Perkara munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini biasanya ayat ini dijadikan dalil oleh sinten? Ini hujahnya orang-orang jamaah tabligh. Padahal ini hujahnya para sahabat. Dalil bukti tentang keabsahan akidah manhajnya para sahabat. Tapi ini dipakai oleh sinten? Oleh orang-orang yang dikenal dengan kelompok, dengan jamaah tabligh. Mereka masih dari tarekat sufi juga. Mereka menjadikan di antara akidah mereka, yaitu dengan apa? Kata ukhrijat linnasi. Dengan kata ukhrijat linnasi ini mereka tafsirkan, yaitu apa? Bahwasanya tidak sempurna iman kalau belum khuruj. Diambil dari sini. Ukhrijat linnas ini diambil oleh mereka, dipahami mereka, tidak sempurna imannya kalau belum khuruj. 3 hari, 4 hari, seminggu, bahkan sampai sebulan, bahkan lebih. Bahkan kalau belum mana? India, Bangladesh sama India, Bangladesh sama satu lagi 3 Pakistan. Maka itu kalau sudah 3 itu sudah masya Allah makomnya sudah luar biasa. Ini pemahaman mereka. Mereka pahami seperti itu. Sedangkan di sini dijelaskan oleh para ulama, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keutamaan atas sekalian umat-umat yang ada. Jadi keutamaan ini Allah berikan kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat-umat yang lain. Dan hal ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Mereka tetap di atas keimanan. Mereka tetap di atas akidah yang hak. Karena mereka tidak menyimpang dari syariat yang terang benderang. Mereka tidak menyimpang dari syariat imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka memerintahkan setiap yang ma'ruf dan mengingatkan, melarang dari setiap yang mungkar. Maka hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa pemahaman akidah imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah atas orang-orang yang telah mereka adalah hujjah atas orang-orang setelah mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi dan seisinya. Jadi akidah, keyakinan dan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hujjah atas manusia yang hidup sesudah mereka.
Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti imannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka apa? Tidak dikatakan beriman. Belum dikatakan beriman. Allah Ta'ala alam bisawab. Monggo, kalau kalian ada yang tanyakan. Ya, ini pembahasan yang sangat besar sekali. Ini pembahasan yang menjadikan kita supaya betul-betul memahami jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gariskan untuk kita, dan supaya kita mengikutinya dan menempuhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya taufiknya serta hidayahnya agar kita tetap dan menetapi jalan yang lurus ini, dan Allah wafatkan kita di atasnya. Amin. Allahumma amin. Dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.